Ini dia klasifikasi saham menurut Peter Lynch. Peter Lynch adalah seorang fund manager di US yang mengelola reksadana Magellan Fund di Fidelity, yang imbal hasilnya berhasil mengalahkan market US dengan rata-rata pertumbuhan 29,2% per tahun dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1990. Dalam bukunya, Peter Lynch mengklasifikasikan saham menjadi 6 kategori. Yang pertama, slow growers. Slow growers merupakan perusahaan yang pertumbuhan labanya rendah yang bisa disebabkan karena kalah bersaing ataupun pangsa pasarnya diambil oleh kompetitor. Contohnya seperti Unilever. Penjualan dan laba bersih Unilever sejak tahun 2017 cenderung stagnan. Peningkatan laba bersih di tahun 2018 tersebut disebabkan karena adanya laba atas penjualan aset tidak berwujud, sehingga laba Unilever sekilas akan terlihat bertumbuh. Nah, kategori yang kedua yaitu stalwart. Stalwart merupakan perusahaan yang sudah mature, yang biasanya sudah menjadi market leader, tapi pertumbuhannya sudah mulai terbatas. Contohnya seperti Telkom. Kategori yang ketiga yaitu fast grower. Fast grower merupakan perusahaan yang pertumbuhan penjualan dan labanya konsisten tinggi. Saham di kategori ini merupakan saham yang sangat disukai oleh market, sehingga saham di kategori ini biasanya akan dihargai oleh pasar lebih tinggi. Contohnya ADES. Penjualan dan laba bersih ADES mampu bertumbuh sangat signifikan. Bahkan laba bersih ADES mampu bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 147% per tahun sejak tahun 2018. Nah, kategori yang keempat yaitu cyclical. Cyclical merupakan perusahaan yang peningkatan penjualan dan laba bersihnya dipengaruhi oleh siklusnya. Contohnya seperti perusahaan komoditas. Dalam contoh ini, kita menggunakan ITMG yang merupakan perusahaan batubara, yang mana laba bersih ITMG sejalan dengan kenaikan dan penurunan average selling price-nya. Tinggi rendahnya ASP ini dipengaruhi oleh indeks harga batubara, yang mana pada tahun 2020 harga batubara berada di titik terendahnya, sedangkan di tahun 2022 harga batubara berada di titik tertingginya. Nah, kategori yang kelima yaitu asset play. Asset play merupakan perusahaan yang dihargai pasar terlalu murah. Market menghargai suatu saham terlalu murah bisa karena perusahaan tersebut sedang berada dalam suatu masalah, entah itu masalah temporer maupun permanen. Biasanya, saham di kategori ini memiliki aset berkualitas seperti kas dan setara kas yang lebih besar dari market cap-nya. Contohnya Total Bangun Persada atau TOTL. Pada bulan Mei tahun 2022, TOTL dihargai Rp298 per lembar saham dengan market cap 1 triliun 16 miliar. Pada saat itu, posisi kas, setara kas, dan investasi jangka pendeknya saja sudah lebih dari market cap-nya. TOTL dihargai terlalu murah karena saat pandemi, sektor konstruksi adalah salah satu sektor yang sangat tertekan. Sehingga market menjadi pesimis terhadap prospek perusahaan konstruksi seperti TOTL yang tercermin dari penurunan harga sahamnya. Dan dalam 1 tahun, tepatnya di bulan Mei tahun 2023, harga saham TOTL sudah naik 50% sesuai target price yang sebelumnya saya pernah share di Stockbit. Nah, kategori yang terakhir ada turnaround. Turnaround merupakan perusahaan yang awalnya memiliki kinerja buruk, bahkan merugi, kemudian mampu membalikkan keadaan menjadi untung. Nah, proses tersebut disebut dengan turnaround. Saham di kategori ini bisa memberikan return yang sangat tinggi, karena jika suatu saham berhasil turnaround, saham di kategori ini bisa menjadi saham fast grower. Contohnya MAPA. MAPA merupakan perusahaan retail yang menjual berbagai produk seperti sepatu, pakaian, dan peralatan olahraga. Pada tahun 2020, laba bersih MAPA mengalami penurunan 99,7%. Dari 687 miliar pada tahun 2019, turun menjadi 2 miliar di tahun 2020. Penurunan kinerja tersebut disebabkan karena pandemi, yang menyebabkan perekonomian memburuk dan orang tidak bisa keluar rumah, sehingga gerai MAPA seperti Planet Sport Asia sepi pengunjung. Namun setelah pandemi selesai dan masyarakat mulai beraktivitas normal, penjualan dan laba bersih MAPA sudah mulai pulih. Bahkan laba bersih MAPA di tahun 2023 sudah meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Sehingga harga saham MAPA berhasil terapresiasi, bahkan sampai 546% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.